Habis ditelepon, disuruh aku masuk ke ke mobil polisi itu, mobil Crown itu kan, mobil-mobil polisi Jepang kan keren kan. Itu disuruh masuk aku, note kudasai katanya. Aku bawa di situ, bawa buku, bawa tas. Disuruh lah aku naik, udah mau nangis aku di dalam itu. Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Gersang. Oke, jadi kali ini aku mau cerita-cerita, curhat-curhat sama teman-teman. Akhir-akhir ini aku jarang buat video itu karena ya sibuk kerjaan juga kan, pulang malam kadang udah nggak ada waktu gitu. Sekarang itu di Jepang sekarang udah mau masuk ke musim dingin. Jadi buat teman-teman yang datang di musim dingin nanti, buat teman-teman yang di LPK yang mau datang ke Jepang, usahakan bawa perlengkapan-perlengkapan yang sekiranya kita perlukan di Jepang. Kayak contohnya jaket gitu, jaket-jaket winter. Soalnya kalau di Jepang agak mahal dia. Kayak aku kemarin itu sewaktu datang ke Jepang aku beli di Shopee itu sekitar 300.000, masih agak murah. Kalau di sini ya apalagi musimnya kan. Kalau semakin dia musimnya semakin mahal gitu. Kalau semisal nih kita beli jaket winter di musim dingin, dia makin mahal. Beda kalau kita beli jaket winternya di musim panas gitu. Jadi kalau di musim panas dia ada kayak diskon-diskon gitu. Oke guys, jadi balik lagi ke intinya, aku mau cerita sama teman-teman soal aku waktu pertama kali datang ke Jepang itu tahun 2023 di bulan 9, di bulan 9 ya, masih musim panas itu. Jadi kan kalau kita yang pergi ke Jepang dari LPK itu kan ada pelatihan lagi di Jepangnya itu 1 bulan di Senta namanya. Jadi di Senta itu kita banyak belajar soal bahasa lebih dalam lagi gitu kan. Terus budaya di Jepang, terus kayak ruru, peraturan gitu. Kayak contohnya nggak boleh jalan sambil merokok gitu semisal, atau nggak boleh merokok sembarangan, nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh buang air sembarangan gitu contohnya. Kayak gitulah yang diajar-ajarkan sensei-sensei, guru-guru yang ada di Senta itu, kayak gitu. Jadi pada saat itu aku kalau nggak salah datang ke Jepang itu di tanggal 4. Jadi sesudah 1 minggu aku menjalani masa Senta tadi. Jadi di Senta itu ada asrama. Asramanya itu tinggal kami kemarin berapa orang ya? Sekitar 10 orang lah ada di Senta itu. Tapi nggak semuanya itu nggak satu perusahaan, beda-beda perusahaan gitu. Cuman datang dari Indonesianya ke Jepangnya sama, barengan gitu. Terus dari asrama tadi ke Gakko itu atau ke sekolah itu ada sekitar berapa menit ya? Sekitar 15 menitan lah. Lumayan jauh sih, karena jalan kaki kan. Jadi karena aku merokok, teman-temanku juga merokok, jadi kami berangkat dari asrama itu habis shoji, bikin bontot, baru berangkat ke Gakko, ke sekolah. Terus karena kami perokok, kami singgahlah ke kombini atau ke minimarket di pertengahan jalan. Jadi kami di situ kemarin sekitar 5 orang, kami berangkat bareng. Kami merokok lah di samping minimarket itu kan. Sebenarnya nggak masalah, karena di situ disediakan juga asbak rokoknya. Cuman karena mungkin kami ini orang luar kan langsung kelihatan. Kalau orang luar itu sama orang Jepang itu kelihatan bedanya. Terus kami merokok di situ. Nggak lama kemudian datang polisi. Nggak tahu lah tiba-tiba datang polisinya kan. Karena setiap kami ke situ tuh nggak pernah datang, baru kali itu aja kan. Mungkin entah karena si pegawai minimarketnya itu nggak nyaman gitu kan, mungkin, atau gimana, atau dia ngadu kan, bisa aja. Jadi mereka was-was mungkin kan, orang luar nih entahnya buat yang enggak gitu kan, atau mencuri gitu. Terus tiba-tiba datang polisi. Dibilang sama kami, tunjukkan KTP kalian katanya. KTP Jepang kalian tunjukkan katanya. Ditunjukkanlah kami satu-satu orang kan, keluarkan tuh KTP-nya. Terus si polisinya ini tadi
habis dicek tuh kan, dicek di center palsu nggak gitu kan. Kalau KTP Jepang itu dia ada cahaya-cahayanya gitu kalau dia asli, karena banyak juga kejadian yang mempalsukan KTP Jepang gitu. Jadi mungkin si polisinya menjagakan itu mungkin kan, atau mungkin polisinya itu berpikir kalau kami itu ilegal di situ gitu loh. Nah terus pas udah kami kasih lah KTP kami, dicek lah apa segala macam gitu kan. Terus punya teman-temanku dibalikkan, punya aku nggak dibalikkan, dicek terus, disenteri kan. Kenapa ini gitu? Udah was-was juga kan. Bahasa Jepang belum pala ngerti. Baru pertama kali datang ke Jepang tuh langsung jumpa polisi kan gitu. Siapa yang nggak jantungan coba ya kan? Terus disenterin, diapain segala macam kan. Mungkin kayak ada yang mencurigakan di KTP ku itu kan, mungkin ya. Atau gimana nggak tahu lah. Terus ditelepon polisinya lah, entah dia nelpon imigrasi, entah dia nelpon temennya, entah dia nelpon bosnya, nggak tahu lah. Terus ditelepon lah entah siapa gitu kan. Dikasih tahu lah kayak kode, kan setiap KTP Jepang itu ada kode-kodenya. Dikasih tahu lah kode KTP ku ini kan. Habis ditelepon, disuruh aku masuk ke apa? Ke mobil polisi itu. Mobil Crown itu kan. Mobil polisi Jepang kan keren kan. Itu disuruh masuk aku, note kudasai katanya. Aku bawa di situ, bawa buku, bawa tas. Disuruh lah aku naik. Udah mau nangis aku di dalam itu. Terus karena aku takut, untung aku bawa paspor sama bawa COE. COE itu sewaktu kita di Senta itu dikirim dari Jepang. COE itu kayak surat izin kita tinggal di Jepang gitu. COE namanya kan. Apa kepanjangannya gitu lupa. Terus aku bilang, aku ada paspor sama COE, aku bilang gitu. Coba tunjukkan katanya, niseti kudasai katanya gitu kan. Aku tunjukkan lah. Terus kan di paspor itu ada apa namanya? Ada visa, terus ada kapan kita datang ke Jepangnya, ada capnya semua lengkap di situ kan. Jadi nggak lama kemudian diperiksa-periksa lah kan sama COE itu tadi. Itulah, disuruh lah aku turun jadinya. Minta maaf lah dia, si maseng nih katanya kayak gitu. Karena banyak sekarang yang apa namanya, kejahatan-kejahatan yang kayak gitu-gitu itu tadi. Orang yang kabur dari perusahaan, mempalsukan data gitu kan. Itulah saking ketatnya Jepang ini. Jadi buat teman-teman kalau bisa apa namanya, jangan terlalu lama lah di kombini gitu. Jangan rame-rame gitu loh. Kami mungkin salah di situ kan. Rame-rame udah gitu ribut mungkin kami pada saat itu di situ kan. Itulah. Jadi aku cerita ini buat teman-teman. Aku cerita pengalamanku biar ada buat apa namanya, gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Paling utama itu bahasa Jepang lah. Biar kalian gak tersiksa di Jepang ini gitu. Lumayan kalau kalian punya teman gitu kan. Semisal kalian satu perusahaan 2 orang atau 3 orang, masih nggak apa-apa gitu kan. Pasti ada salah satu dari kalian itu yang ngerti bahasa Jepang. Coba kalian dapat jobnya sendiri, dapat kerjaannya sendiri. Bingung kalian tuh kalau nggak bisa bahasa Jepang. Jadi apa namanya, ya usahakanlah paling tidak bisa percakapan sehari-hari gitu. Kalau kanji itu ya sambil-sambil lah gitu. Karena orang Jepang pun ada juga yang nggak ngerti kanji, karena kanji itu banyak gitu loh. Ada orang Jepang juga yang bisa baca nggak bisa nulis. Dia bisa baca kanji tapi nggak bisa nulisnya gitu, ada juga. Ada yang nggak bisa sama sekali baca kanji pun ada juga orang Jepang. Karena orang itu pun bilang bahasa Jepang ini memang sulit gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih di LPK gitu kan, yang mau ke Jepang, semangat. Kalau ya dibandingkan Indonesia ya masih rekomen lah Jepang sekarang ini. Tapi kalau kalian mau yang ibaratnya mau langsung kaya raya gitu, ya mungkin bukan Jepang lah tempatnya. Entah kalian ke Amerika Serikat, entah kemana lah gitu, kalau menurutku ya. Tapi kalau ya ibaratnya cari pengalaman gitu, ya bisa nabung sikit-sikit gitu, mungkin ya masih rekomen lah gitu Jepang. Buat bantu orang tua gitu masih bisa. Oke guys, jadi mungkin sekian cerita dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang masih di LPK juga, semangat latih fisiknya, apalagi yang dapat
job-job gemba gitu, tetap semangat, jangan menyerah. Karena aku juga dulu sempet lama di LPK, hampir 1 tahun. Uang juga udah habis banyak kan, tapi sekarang sudah di Jepang gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi buat video berikutnya. Bye bye.